Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu siswa-siswi kelas 8. Ketemu lagi di pelajaran IPS pertemuan ketiga di semester 2. Mari kita awali pertemuan kita hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disiapkan bukunya, kita lanjut materi kita tentang perdagangan antar daerah, antar pulau, dan perdagangan antar negara. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sumber daya alam Indonesia gitu ya, ruang lingkup perdagangan antar daerah yang ada di Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau. Nah, perdagangan berarti perniagaan atau kegiatan tukar menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi yang namanya perdagangan adalah niaga atau tukar menukar, dari bisa tukar menukar barang atau jasa melalui sebuah kesepakatan bersama atau deal harga gitu ya, deal, sepakat. Nah, kalau perdagangan antar daerah berarti perdagangan tersebut terjadi antar satu daerah dengan daerah lain dalam satu pulau atau dalam satu wilayah negara tertentu. Tujuannya apa? Yang pertama adalah untuk memperoleh keuntungan. Sudah pasti yang namanya perdagangan, semakin luas barang tersebut didagangkan, maka akan semakin besar keuntungan yang diperoleh. Kemudian yang kedua adalah memperluas jangkauan pasar. Semakin banyak, sebagai contoh, garam dari Pulau Madura dijual ke wilayah Kalimantan. Kegiatan perdagangan tersebut memungkinkan konsumen garam Madura tidak hanya masyarakat Madura, tapi sampai ke Kalimantan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, selanjutnya adalah faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau. Faktor pendorong yang pertama, kenapa bisa terjadi perdagangan antar daerah atau antar pulau? Yang pertama karena perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Contoh, daerah pegunungan memiliki tanah subur sehingga mampu memproduksi sayuran. Sementara daerah pantai yang dekat dengan laut tidak bisa memproduksi sayuran, namun kaya akan hasil ikan. Nah, karena perbedaan faktor produksi dari masing-masing daerah itu, maka mereka jadi dagang kan. Yang tinggal di gunung dagang sayuran ke pantai, yang tinggal di pantai membeli sayuran ke daerah pegunungan, dan sebaliknya orang yang tinggal di daerah pegunungan membeli ikan di daerah pantai. Kemudian yang kedua, karena perbedaan tingkat harga antar daerah. Biasanya orang akan pergi membeli sayuran ke daerah pegunungan. Kenapa? Karena harganya lebih murah dibandingkan di daerah kota. Kenapa? Tadi karena di daerah pegunungan merupakan daerah penghasil sayur sehingga harganya menjadi lebih murah dibandingkan di daerah kota, ya. Kemudian yang selanjutnya, manfaat dari perdagangan antar daerah atau antar pulau yang pertama adalah menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Jadi kan kebutuhan kita itu kan bermacam-macam gitu ya. Seperti tadi contohnya garam. Garam itu kan merupakan kebutuhan. Nah, kebutuhan kita itu bisa dipuaskan jika adanya daerah penghasil garam yang banyak memberikan atau menjual garamnya ke daerah yang tidak bisa menghasilkan garam. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan produktivitas, kemampuan gitu ya dalam menghasilkan sebuah produk sesuai dengan permintaan yang ada dari konsumen. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Sudah pasti semakin banyak daerah yang membuka lapangan kerja, maka akan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Selanjutnya adalah perdagangan antar negara. Kalau tadi antar pulau, sekarang antar negara. Antar negara berarti perdagangan tersebut terjadi antar satu negara dengan negara lain. Dalam perdagangan ini, kegiatan yang dikenal adalah ekspor dan impor. Jadi kalau masih antar pulau namanya dagang, tapi kalau sudah ke luar negeri atau antar negara namanya ekspor dan impor. Ruang lingkupnya, nah perdagangan antar negara, perdagangan barang atau jasa antar negara yang dapat diwakili penduduk atau badan atau sebuah lembaga suatu negara dengan negara lain berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antar negara yang bersangkutan. Jadi bisa perorangan, bisa juga antar lembaga.
Nah, ruang lingkupnya yang pertama perpindahan barang atau jasa dari satu negara ke negara lain. Dua, perpindahan modal atau melalui investasi asing. Bisa dari luar negeri ke dalam negeri. Kemudian yang ketiga perpindahan tenaga kerja, kayak misalkan adanya TKW, TKI gitu ya. Kemudian perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Yang kelima penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Nah ini dia pengertian kegiatan perdagangan antar negara. Yang pertama namanya ekspor. Ekspor merupakan kegiatan memasarkan barang atau jasa dalam negeri ke wilayah luar negeri. Jadi kalau ekspor itu dari dalam negeri ke luar negeri. X itu kan keluar. Nah, berarti dari dalam ke luar negeri atau bahasa kita menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Tujuannya adalah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menjaga kestabilan kurs valuta asing. Dengan adanya kegiatan ekspor, satu negara akan memperoleh keuntungan dan dapat memasarkan produk dalam negeri di pasar luar negeri. Nah, dari mana keuntungannya? Kegiatan ekspor akan menghasilkan devisa atau mendatangkan devisa bagi negara tersebut. Negara yang memiliki banyak devisa berarti memiliki cadangan mata uang asing dalam jumlah yang besar. Jadi gini, kalau kita menjual barang ke luar negeri, terus barang kita dibeli, nah maka kan kita sudah menerima mata uang asing. Nah, mata uang asing yang kita terima itu namanya devisa. Kalau mata uang asing yang berupa devisa tadi disimpan, maka akan menghasilkan keuntungan, ya. Yang kedua namanya impor. Impor merupakan kegiatan mendatangkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Kalau ekspor menjual, kalau impor membeli. Jadi kita belanja atau membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Biasanya yang diimpor adalah barang-barang yang tidak tersedia di dalam negeri. Misalnya barang konsumsi. Contohnya adalah minuman kemasan, makanan kemasan. Itu kan kita nggak bisa menghasilkan sendiri sehingga harus beli dari luar negeri. Contoh lagi bahan baku dan bahan penolong, misalnya bahan kimia, obat-obatan, pupuk. Nah, itu kita masih impor, artinya kita masih beli ke luar negeri. Barang modal seperti suku cadang, mesin, komputer, dan alat-alat berat seperti gambar di samping ya. Kemudian barang tambang seperti Pertamax, kemudian benzol, kita hanya menjual minyak mentahnya, lalu kita membeli minyak yang sudah jadi. Selanjutnya adalah kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Nah, mana yang lebih baik, ekspor atau impor? Sudah pasti yang lebih baik adalah ekspor. Ekspor itu berarti kita menjual. Lebih baik kita banyak menjual daripada membeli. Ya. Lalu apa yang dilakukan pemerintah? Yang pertama adalah memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Sekarang ini, kalau kita mau jual barang ke luar negeri, syaratnya sudah mudah, gitu ya, sudah dipermudah oleh pemerintah. Kemudian yang kedua menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Yang ketiga membuat perjanjian dagang internasional supaya kedua belah pihak sama-sama dapat keuntungan. Yang keempat meningkatkan produksi, meningkatkan promosi. Jadi dipromosiin ada yang namanya Indonesian Trade Promotion Center yang mengusahakan agar produk-produk Indonesia dikenal di luar negeri. Kemudian yang kelima memberikan subsidi dan premi. Ini juga sudah ya, minggu kemarin sudah dijelaskan. Subsidi itu hadiah, kalau premi itu insentif tunjangan ya. Nah, apa yang mendorong seseorang melakukan ekspor? Yang pertama karena keadaan pasar luar negeri. Jadi di luar negeri itu ternyata lebih menjanjikan gitu ya. Keadaan pasar lebih banyak yang beli, bisa dijual dengan harga yang mahal gitu ya. Yang kedua, keuletan eksportir, ulet rajin untuk menangkap peluang pasar. Jadi dia ngelihat di mana nih yang banyak peluangnya. Misalnya kayak kemarin membuat hasil kerajinan dari cangkang kerang. Oh, ternyata di Singapura belum ada nih yang jual. Nah, itu namanya kita tuh menangkap peluang pasar. Kita ngelihat, nah kita produksi, kita jual tuh barang kita ke Singapura. Nah, itu salah satu contohnya. Yang ketiga, kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Jadi tetap juga harus melihat keadaan negara tersebut. Manfaatnya, yang pertama sudah pasti memperoleh keuntungan.
Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. Misalnya kayak komputer, kan kita belum bisa menghasilkan sendiri gitu ya, dengan adanya ekspor impor, nah kita jadi bisa punya. Kemudian yang ketiga, menjalin persahabatan antar negara. Yang keempat, melakukan transfer teknologi modern. Jadi kita tahu bisa transfer informasi, transfer teknologi, kayak kayak belajar online aja kan, dengan adanya informasi dari dalam dan luar negeri, kita jadi tahu cara-cara apa aja yang bisa digunakan untuk menunjang pembelajaran online gitu ya, termasuk aplikasi YouTube ini nih kita jadi bisa pakai walaupun bukan punya orang Indonesia. Yang kelima, memperluas pasar bagi produk Indonesia. Yang keenam, menambah devisa negara. Dan yang terakhir adalah faktor pendorongnya. Pertama, karena perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, penghematan biaya produksi. Minggu lalu juga sudah dijelaskan ya. Ibu nggak jelasin lagi. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan. Yang keempat, perbedaan iptek. Yang kelima, karena perkembangan sistem komunikasi dan transportasi. Keinginan memperluas pasar, persamaan selera, globalisasi, dan meningkatkan kerjasama antar negara. Oke anak-anak Ibu, sampai sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami. Ada 5 soal setelah video ini, disimak baik-baik dan dikerjakan dengan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.